10 kali Bani Israel menguji dan mengeluh di padang gurun, hampir aku binasakan mereka. Mengeluh berarti tidak bersyukur. Mereka tidak puas dengan yang dimiliki, selalu ingin lebih. Mereka mengeluh karena tidak punya sepatu, tas, uang, rumah, atau benda yang diinginkan. Ini menunjukkan kurangnya syukur atas yang sudah ada. Saat mengeluh, mereka lupa akan pemberian indah dariku. Aku beri mereka mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk berbicara, tangan dan kaki untuk bergerak. Tapi mereka lupa dan menganggapnya remeh. Mereka hanya fokus pada yang tidak dimiliki, mengabaikan semua hal indah yang telah kuberikan. Dengan mudah mereka meremehkan anugerah yang telah mereka terima. Saya memberi mereka uang, makanan, anak-anak, pasangan, dan kehidupan. Namun, mereka membuang semua itu hanya karena sepasang sepatu atau mobil yang tidak mereka miliki. Kurangnya rasa syukur ini benar-benar membatalkan hubunganku dengan mereka. Ketika orang-orang mengeluh terhadap Tuhan, hal itu menjadi sangat menjijikan di matanya. Karena secara harfiah mengambil semua berkat dan karunia yang telah Dia berikan kepada kita dengan penuh kasih dan melemparkannya begitu saja ke dalam tong sampah tanpa rasa syukur. Mereka lupa akan kebaikan Tuhan dan hanya fokus pada apa yang tidak mereka miliki, mengabaikan semua hal indah yang telah diberikan. Tidak menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan berarti kita tidak memiliki hubungan nyata dengannya. Kita hanya terhubung dengan keinginan sendiri, seperti binatang yang mengikuti naluri. Dalam situasi dunia saat ini, Hakadosh melihat bahaya nyata bagi umat manusia yang telah melupakannya. Status spiritual kita telah merosot sedemikian rupa, sehingga Hakadosh harus menggunakan antisemitisme dan ancaman yang terus-menerus agar kita melakukan tesyuvah. Ini bertujuan agar kita mulai bersyukur atas Torah yang mulia dan semua kebaikan tak terbatas yang Dia telah berikan kepada kita dengan penuh kasih. Menunjukkan syukur dengan berterima kasih pada Hashem penting, namun harus disertai kesetiaan. Ucapan syukur tanpa tindakan setia pada Tuhan tidak bermakna. Kita menunjukkan syukur kepada Tuhan dengan mematuhi Torahnya. Jika Hakadosh memberi Syabat untuk dijaga sesuai Torah, tapi kita melanggarnya, berarti kita tidak bersyukur atas Torah dan segalanya. Ketika orang berpikir Tuhan harus berterima kasih pada mereka atas perbuatan baik, atau bahwa Tuhan membutuhkan mereka, itu menunjukkan ketidaksyukuran. Hakadosh berfirman dengan penuh kesedihan, umat ini tidak tahu berterima kasih dan akan menghancurkan diri mereka sendiri. Oleh karena itu, demi menyelamatkan mereka yang masih ingin diselamatkan, menjaga dan melindungi yang sungguh-sungguh menginginkan perlindunganku, aku harus mengancam dengan tegas. Yang terbaik dan yang terburuk akan diancam tanpa kecuali. Semua orang tanpa terkecuali akan mendapatkan kesempatan untuk melihat mereka yang sungguh-sungguh terhubung dengan Tuhan dan mereka yang benar-benar ingin terhubung dengannya. Ketika Tuhan memberi ancaman, itu tanda kita terputus darinya. Kita harus bertobat sebelum Hakadosh meningkatkan hukuman dan terjadi pertumpahan darah di jalanan. Ikuti Torah dengan sepenuh hati. Orang Yahudi harus lebih dekat dengan Tuhan yang sejati, satu-satunya Tuhan dari Torah yang berfirman dan menuntun kita bahwa kita membutuhkannya, Dia tidak membutuhkan kita. Daud mengajarkan kepada kita bahwa Hashem menggunakan setiap 1000 tahun sebagai simbol dari satu harinya.
Sungguh luar biasa. Tahun 5784, itu berarti kita berada pada hari Jumat, sekitar pukul 6 sore dalam perhitungan waktunya yang agung. Kita berada tepat sebelum Syabat. Ini berarti Masyiach bisa muncul besok, setahun, atau bahkan 10 tahun dari sekarang. Yang pasti, hal ini akan terjadi dalam masa hidup kita. Kita harus selalu siap dan waspada. Perang Gog dan Magog dibahas oleh Nabi Zakaria pasal 14 dan Yehezkiel pasal 38 adalah perang terakhir. Ini bukan perang tunggal, tapi serangkaian peperangan. Menurut Gaon dari Vilna, peristiwa ini akan berlangsung kurang dari 3 menit. Perang Gog dan Magog akan menewaskan 2/3 dunia seketika. Sebagian kecil sisanya selamat. Masyiach akan melawan musuh Am Israel dan Torah. Napasnya akan menghancurkan orang jahat. Alih-alih fokus pada waktu kedatangan Masyiach, kita harus mempersiapkan diri agar siap saat ia tiba. Kesempatan kita sekarang adalah melakukan tesyuva dengan sungguh-sungguh. Setelah Masyiach datang, kesempatan ini tidak akan sama. Dan kita mungkin menyesali kelalaian jika tidak memanfaatkannya. Dan itulah mengapa dikatakan dan kita mengucapkannya dalam doa kita sepanjang minggu, bahwa Goel, Masyiach akan datang untuk membawa keselamatan kepada mereka yang dulunya poshim, yang dulunya adalah penjahat spiritual. Dulu bersikap buruk. Teshuva membuat kita layak menerima keselamatan Masyiach. Apa yang rela Anda korbankan untuk Hashem? Lebih penting bagaimana mempertahankan komitmen setelah berkorban. Ini perubahan hidup jangka panjang yang butuh dedikasi, kesungguhan, dan konsistensi harian. Tantangannya adalah tetap teguh dalam komitmen kita. Mengorbankan dengan cukup, di mana Anda tahu pasti bahwa apa yang Anda korbankan sudah cukup untuk menempatkan Anda di pihak pemberi. Atau jika Anda masih melakukannya hanya demi mengambil karena fokus utama Anda dalam hidup adalah untuk mengambil tanpa henti. Hal-hal ini adalah masalah spiritual yang serius dan perlu direnungkan dengan mendalam. Jangan menilai diri berlebihan. Fokus pada cara hidup Anda. Apakah Anda pemberi dan rela berkorban demi Hashem? Jika ya, pertahankan. Jika tidak, pertimbangkan. Ini esensi menjadi hamba sejati Hashem. Nilai diri berdasarkan pengabdian dan pengorbanan untuknya. Inilah inti pengabdian sejati. Perhatian karena Anda menjalani hidup. Apakah Anda seorang pemberi? Apakah Anda memberikan segalanya untuk menyucikan nama Hakadosh dan mempublikasikannya? Apakah Anda rela berkorban demi Hashem? Bukan hanya dalam kata-kata, tapi juga tindakan nyata? Jika belum, pertimbangkanlah untuk melakukannya. Mengapa? Karena tidak ada seorang pun yang pernah rugi ketika berkorban demi Hakadosh. Pengorbanan ini selalu membawa berkah. Dalam kitab Malakhi, bab 3 tertulis dengan jelas, "Behold, I send you Eliyahu the prophet before the coming of the great and awesome day of Hashem." Ini adalah janji suci yang menginspirasi kita semua. Sesungguhnya aku mengutus kepadamu Eliyahu Hanavi sebelum datangnya hari Hashem yang besar dan menakutkan. Dan dia akan mengembalikan hati para ayah kepada anak-anak mereka dan hati anak-anak kepada ayah mereka, agar aku tidak datang dan memukul tanah dengan kehancuran total. Akan ada Eliyahu Hanavi
atau pembicara lain atau para rabbi yang akan meyakinkan siapa saja yang ingin mengikuti Hashem untuk kembali dan melakukan tasyuva sebelum hari besar. Sebelum hari besar Tuhan, di mana tidak ada lagi kesempatan untuk tasyuva. Ketahuilah, saat itu terjadi, waktu untuk tasyuva atau pertobatan akan berakhir. Bagi mereka yang tidak melakukannya, ayat tersebut dengan tegas memperingatkan agar aku tidak datang menghancurkan negeri ini sepenuhnya dan tanpa ampun. Semua yang bersama Korah, bersama Manis Friedman, bersama para misionaris melanggar Syabat, dan semua jenis hal yang bertentangan dengan Hashem, semuanya akan dihancurkan. Mereka semua akan dihancurkan. Dan tidak dengan cara kematian alami. Segala sesuatunya akan terjadi dengan cara yang paling menakjubkan dan luar biasa untuk menyucikan nama Hakadosh.